اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Jamaah Masjid Sonderagi yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ceramah tarawih pada malam hari ini kita mulai, ada informasi yang ingin kami sampaikan, yaitu ceramah tarawih pada malam hari ini akan disampaikan oleh beliau yang kami hormati Bapak Ustadz Rian Ibnu Rosyad Al-Hafiz, dan ceramah tarawih besok malam akan disampaikan oleh beliau Ustadz Surahmat An-Nasir. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati Bapak Ustadz Rian Ibnu Rosyad Al-Hafiz, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdillah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bismillah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qadirin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayat sadaqallahul 'aliyyul 'azim. Alhamdulillah, pertama-tama dan yang paling utama seraya kita bersyukur memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat-nikmatnya. Allah berikan kita segala karunia-Nya yang tentu jika kita ingin menghitung-hitung nikmat Allah niscaya tidak akan sanggup. Bahkan nikmat yang baru saja kita rasakan bersama adalah kenikmatan salat secara berjamaah. Makanya kita berdoa berharap mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan dan kita diistiqomahkan untuk bisa menunaikan sholat 5 waktu secara berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah kepada uswah hasanah kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan satu-satunya manusia mulia yang menjadi tolak ukur ketika kita ingin mencari panutan sejati, idola hakiki, bahkan figur yang sempurna, akhlak maupun pribadi. Kenapa saya katakan satu-satunya? Karena kita ini di zaman sekarang krisis figur, bahkan generasi milenial itu malah mengidolakan, memfigurkan biasanya artis Korea, Lee Min Ho, Siwon Choi, Son Joong Ki, Kong Hwan, Kong Yang, Capcay, lapar ya. Ya itulah aneh, ya makanya kita berdoa, kita berharap mudah-mudahan rasa cinta dan kesetiaan kita pada Nabi Muhammad betul-betul tertanam kokoh hingga ajal menjemput kita dan kita digolongkan menjadi umat beliau yang kelak di yaumul qiyamah nanti memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Masih semangat semua ini puasanya, Bapak Ibu, adik-adik, masih ya kelihatan. Saya sudah keliling berapa masjid ini di hari yang keberapa ini lupa, masih penuh di sini, masya Allah, alhamdulillah. Ada yang di pinggir pintu, masya Allah. Gak tahu ini ada kemajuan atau ada? Ini hari yang keberapa puasa di sini? 14, bukannya 21. Sudah mau lebaran kelihatannya. Ya intinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan 14 hari, maka sisanya 16 hari lagi.
Ya betul kan ya? Sabar, masih lama. Ya intinya kita berharap mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah. Ya, setiap amaliyah kita di bulan Ramadan ini betul-betul dapat ridho Allah. Karena kalau kita renungkan ada orang yang sudah dipanggil oleh Allah sebelum 3 hari sebelum Ramadan, 1 hari sebelum Ramadan, bahkan mungkin kemarin. Tapi Allah berikan kita kesempatan, jangan kita sia-siakan. Kalau bisa jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik daripada Ramadan-Ramadan yang sebelumnya, dan kita berdoa semoga Allah berikan kita umur panjang dan barokah sehingga bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Saya merenung tadi nyari apa kira-kira tema yang biasanya ataupun yang jarang disampaikan, karena pasti gitu ya, itu lagi. Apalagi anak-anak itu yang suka nyatat namanya itu catatan, pasti nih ustaznya kutip ayatnya itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Jadi sudah ketahuan, anak-anak sudah hafal luar biasa. Nah, izinkan saya dalam kesempatan ini ingin menyampaikan ya sedikit lah, walaupun simpel ataupun ringan, tapi kayaknya bermanfaat, tentang keutamaan menjadi seorang muadzin. Allahu Akbar. Pak, Bu, kita yang hadir di sini sekarang ini, lagi sholat ini, yang paling banyak pahalanya adalah muadzin. Gak tahu dari siapa yang ada ya? Nggak tahu. Yang penting yang muadzin jangan GR. Oh. Itu muadzin yang paling banyak. Kenapa paling banyak? Kita runtut wudu pahala, kita dapat pahala wudu. Niat sama, nggak tahu tergantung niat kita. Jarak langkah kaki dari rumah masing-masing kita punya pahala. Sholat sunnah yang enggak terserah, ada yang dapat, ada yang tidak. Sholat berjamaah kita tadi 27 derajat kita dapat. Tapi yang tidak kita dapat ini apa yang disampaikan oleh muadzin. Masya Allah. Sampai-sampai kenapa kita harus iri? Andai kata Nabi, kalian tahu pahala muadzin dan berdiri di shaf pertama, nah ini setelah imam, niscaya kalian akan berebut. Walaupun harus dengan diundi menggunakan anak panah. Masya Allah. Kalau kita tahu pahala muadzin itu, kita akan dorong-dorong ataupun kayak aku sing azan. Akhirnya harus pakai diundi. Mungkin kalau kita kayak arisan dikocok. Siapa ya ini? Pak Widodo. Pak Widodo sekarang. Besoknya siapa? Dikocok. Seolah-olah seperti itu. Saking utamanya menjadi seorang muadzin. Bahkan pernah tahu ya siapa muadzin pertama di dunia? Bilal bin Rabah. Kenapa namanya Bilal bin Rabah sampai diabadikan? Bahkan nanti tuh ada yang yang ya Subhanal Malikul Qudus itu kan salah satu namanya apa disebut apa? Bilal. Tuh dikenang. Namanya padahal nama orang Bilal. Mana Bilalnya? Siapa yang jadi Bilalnya? Karena Bilal bin Rabah ketika walaupun orangnya masih hidup, Masya Allah, ketika dimotivasi ada orang yang bisa masuk surga dengan hartanya. Abu Bakar, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Hartanya membuat mereka surga jaminan. Ada orang yang dengan jabatannya membuat dirinya masuk surga. Para sahabat siapa? Umar bin Khattab, Khalid bin Walid. Dengan jabatannya bisa jadi wasilah ke surga. Ada yang dengan ilmu intelektualitasnya. Berapa banyak para sahabat yang alim ulama sehingga mereka dengan ilmunya jadi calon penghuni surga. Tapi ini ada amalan yang justru Rasulullah SAW mengatakan sendalnya Bilal itu sudah kedengeran ada di surga. Allah. Sendalnya Bilal pada orangnya masih hidup di dunia. Nabi langsung disampaikan oleh malaikat Jibril, aku mendengar terompahnya Bilal itu sudah ada di surga. Masya Allah. Sendalnya Bilal, muadzin sudah ada di surga. Gak tahu nih, sendalnya Pak Widodo masih ada nggak di surga atau hilang? Ternyata banyak keutamaannya. Bahkan di hadis riwayat Muslim dikatakan bahwa muadzin itu nanti kata Rasulullah SAW di akhirat dia kiamah lehernya panjang, saking diutamakannya. Panjang di sini bagus loh ya, bukan karena panjang kayak apa gitu. Enggak, tapi bagus. Dan ibu-ibu akan yang merasa istrinya gitu akan bangga kayak bojoku, wah kelihatan. Jadi ada punya ciri khas. Allahu Akbar. Dan yang lebih penting lagi ternyata muadzin di riwayat Imam Ahmad, Nabi pernah bersabda, yughfaru lil muadzin
dimintai ampunan bagi muadzin muntaha adzanihi. Terkait adzannya itu wa yastaghfiru lahu kullu rabbin, dan apa namanya ini yang basah, yang kering, ini makhluk yang basah, yang kering itu senantiasa meminta ampunan untuk muadzin. Wa yabisin sami'un, sejauh apa namanya suaranya terdengar. Allah. Muadzin itu setiap memandangkan azan itu dimintai ampunan. Ya Allah, ampunilah si fulan yang menjadi muadzin. Ya Allah, nggak kebayang. Makanya kalau kita tahu pahala muadzin, rebutan kita itu. Masya Allah. Dan ingat, muadzin pun ada caranya dalam melafalkan kalimat azan. Nah, insya Allah kita sudah belajar bagi sebagian kita ya. Kalimat yang sering terjadi di Indonesia itu kalimat Allahu Akbar ini keliru. Contoh azan di Indonesia kan mayoritas ini Allahu Akbar, itu ya. Nah, itu enggak ada yang salah. Tapi coba ada yang salah enggak disimak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang salah tidak? Enggak ada ya? Oh, enggak ada. Enggak ada. Saya berani menyebutkan salahnya di mana? Ada ya? Rullah. Allahu Akbar, Rullah dibacanya. Enggak boleh dibaca Allahu Akbar, Allah. Tuh, ini sepele. Kemudian di kalimat apa lagi biasanya? Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah itu endingnya haknya besar. Hayya 'alas shalah. Beda dengan hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Beda, jangan disamakan karena akan berubah arti. Kalau hayya 'alas shalah artinya mari kita sholat. Tapi kalau ada yang baca hayya 'alas shalah pakai H, saking pengen fasih. Hayya 'alas shalah artinya berubah jadi perang. Mari kita perang. Tuh. Hayya 'alal falah tanpa ada tasydid. Hayya 'alal falah artinya mari menuju kemenangan. Gara-gara pengen fasih, sok-sokan hayya 'alal falah. Artinya falah itu artinya petani. Mari kita tuh gara-gara. Coba belajar bahasa Arab. Ya. Kemudian kekeliruan lagi di mana biasanya kalau pas lagi qomat. Iqamat itu kan diwasol. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Pasti dipotong. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dipotong. Nah, ini pasti disambung. Hayya 'alas sholati, hayya 'alal falah. Dibaca T-nya. Jangan hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Keliru. Sama. Qad qamatis shalah. Tak itu mana? Tuh, dibaca tuhnya. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Kalau yang sudah paham kaidah tepat. Makanya penting walaupun ini sepele. Dan ada kasus karena apalagi ini laki-laki, kita ini dianjurkan bisa azan. Anak lahir harus bisa yang ngajarin ayahnya. Ada kasus di video mana itu yang sempat viral ya? Bukannya jadi malah takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Ada itu. Pemuda mana itu? Ya Allah, azan. Nah, ketika takbiran pun besok, cara menguasanya harus paham. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diwasol. Ya, hanya anak kecil yang baca takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Anak kecil. Kalau bapak-bapak ada seperti itu, masih. Ini sepele tapi ternyata penting ya. Makanya Qatar, tahu Qatar, negara Qatar 2022 ketika
menggelar Piala Dunia, Masya Allah, merogoh kocek termahal di dunia. Apa lebih mahalnya di mana? Buat syiar. Berani mengganti muadzin-muadzin yang ada, itu diganti sama anak-anak muda yang suaranya bagus-bagus. Kenapa jadi syiar? Orang yang mereka tidak tahu suara apa ini akhirnya tertarik. Bahkan ada caranya. Azan subuh itu harusnya yang menggelegar, jangan malah yang sayup-sayup. Hayalah sholat. Ada persnelannya lagi. Ganti. Ya, cari yang benar-benar membuat orang tuh terbangun. Kalau hanya hayalah sholat, jadi aduh enak buat tidur. Ini pengalaman ya. Iya. Cari. Terus apa lagi? Azan zuhur dibedakan kalau bisa. Saya bisa menentukan 12 lagam azan yang berbeda. Salah satunya azan Jawa. Nah, kalau saya nanti praktekkan harus pada ketawa. Tuh, hati-hati apalagi di bulan Ramadan. Azan zuhur dengan azan maghrib sama. Halo. Hati-hati ya, awas keliru mendengar azan zuhur dengan azan maghrib, karena azan maghrib dengan azan zuhur sama. Awas buka puasa. Karena ayo, ini penting buat kita. Coba bedakan ketika muadzinnya berbeda, Masya Allah, itu akan mengundang rasa gimana. Ganti kasihan orang tua yang sudah sepuh, ya kasihan. Kalau bisa kasih kesempatan anak-anak. Sunnah hukumnya, tapi ternyata termotivasi anak-anak generasi-generasi yang akan datang sudah dikasih kesempatan untuk menjadi muadzin. Apalagi ini kita dalam krisis ketika melihat generasi-generasi sekarang lebih senang dengan HP, dengan musik, ya, dengan game, FF, Mobile Legend, apalagi itu, ya. Oh, sebutin aja coba nama gamenya. Hafal loh, Masya Allah, Pak. Itu tugas tambahan kita Bapak Ibu yang sudah ngasih anaknya HP, maka harus siap-siap mengontrol, memonitor apa isi HP-nya, aksesnya apa saja, kemana dia nyari link-linknya. Itu tugas tambahan kalau sudah memberikan anak-anak handphone sebelum waktunya tiba. Nah, maka dari itu, ayo di dalam kesempatan ini kita ambil hikmah. Sekecil apapun perbaikan, perbuatan yang mengandung, ya istilahnya ada unsur pahala kebaikan, lakukan selama di bulan Ramadan. Karena kita tidak tahu di Ramadan yang manakah yang paling bagus, yang paling baik buat kita. Sehingga kita bisa merenung bahwa kalau bisa ini Ramadan yang terbaik buat kita. Teruslah berupaya dengan sekecil apapun kebaikan yang bisa kita lakukan, maka mari lakukanlah. Mudah-mudahan di sisa umur kita yang entah berapa lama lagi, Allah buatkan langkah dan pijakan kita untuk tetap berada di jalan yang Allah sukai dan Allah cintai. Dan kita berdoa semoga kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun ketika nanti Allah panggil kita untuk menghadap kehadirannya, semoga kita semua dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih. Barakallahu fikum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.